Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rizaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara menambah, mengedit, dan menghapus data dari database menggunakan Lazarus. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama, kita buka dulu MySQL. Kita start. Nah, selanjutnya kita buka phpMyAdmin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita harus membuat database terlebih dahulu. Saya sudah membuat database-nya dengan nama tes Lazarus. Yang isi tabelnya itu ada data barang dan isi data dari tabel data barang ini ada 3, yaitu kategori HP, elektronik, kendaraan, dan bisa dilihat sendiri seperti ini isinya. Selanjutnya buka Lazarusnya. Nah, yang pertama-tama itu kita buat tampilannya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan tampilannya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini saya ada 3 form yang saya buat ya. Form pertama itu untuk menampilkan tampilan awalnya seperti ini. Aplikasi data barang. Terakhir untuk aplikasinya. Dan seperti yang dilihat, ini saya sudah terkoneksi dengan database-nya ya. Selanjutnya kita buat form 2-nya. Form 2-nya itu tampilannya seperti ini. Form 2-nya itu saya buat untuk form tambah barang. Dan isi query-nya itu saya memasukkan perintah untuk menambah barang. Perintahnya ini, search into data barang. Terus nama kolomnya apa aja. Nah, values-nya ini nanti terserah kita mau isi apa. Di sini saya menggunakan, saya samain sama nama kolomnya. Terus untuk yang form 3 tampilannya seperti ini, yaitu untuk mengubah atau mengedit data yang ada di tabel database. Untuk query-nya saya memasukkan perintah update data barang, set kategori, nama barang, gambar, dan ini terakhir mengambilnya itu dari ID barang. Nah, untuk scriptnya sendiri form 1 seperti ini. Pada button tambah saya hanya memasukkan kode untuk memunculkan form 2 dan hide si form 1. Jadi nanti ketika diklik button tambah, maka nanti akan muncul form 2-nya dan form 1-nya itu akan di-minimize, bahasanya seperti itu. Untuk form ubah, di sini saya kodenya itu untuk menampilkan data awal ke form 3. Jadi ketika form 3 nanti ada text edit yang bernama ID barang. Nanti itu data yang diambil itu dari query 1 yang ini namanya, dari si kolom tabelnya. Ini juga sama, text edit si form 3 yang bernama edit kategori. Langsung kita lihat aja. Nah, nanti di text edit barang, edit barang tuh yang ini. Nanti akan dimunculkan data dari query 1 yang bernama ID barang. Terus yang kedua itu edit kategori yang ini. Nanti akan muncul dari data query 1 yang bernama kategori dan seterusnya.
seperti itu. Dan untuk di button hapus pada form 1 saya buat variabel ID barang yang ininya integer. Nah, ID barang ini saya masukkan data dari query 1 yang bernama ID barang. Jadi nanti yang dihapus itu ngambil datanya dari si ID barang. Seperti itu. Dan terus konfirmasi hapus saya buat seperti ini, message dialog konfirmasi apakah ada yang ingin menghapus data ini. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Saya yes, lalu kondisi dimana jika menjalankan query delete berdasarkan ID. Nah, sini query 1 saya panggil SQL text, lalu saya masukkan perintah untuk mendelete data dari data barang yang dipanggil dari ID barang. Nah, seperti itu. Di situ, nah di query ini memanggil lagi si ID barang ini, diterjemahin ke variabel ID barang. Langsung kita buat untuk menjalankan perintah query-nya ini dengan di-execute. Setelah dijalankan, maka query-nya akan ditutup dulu query 1. Terus query 1-nya itu di-refresh lagi dengan cara memanggil ulang si data barangnya. Terus setelah dipanggil ulang, maka akan di-open lagi. Seperti itu. Nanti kalau udah selesai kan ketika udah di-execute kan nanti dia akan terhapus, dan terhapus kita langsung refresh datanya dari sini, terus open lagi. Kalau udah berhasil, nanti data berhasil dihapus. Jadi kalau misalnya gagal, nanti ada muncul terjadi kesalahan. Untuk tombol tutupnya sendiri saya buat form 1 close, jadi untuk menutup aplikasinya. Lanjut ke form 2. Form 2 ini saya buat seperti ini. Nah, untuk perintahnya sendiri itu yaitu untuk perintahnya untuk menambahkan data di tabel data barang. Untuk button simpannya saya setting seperti ini. Input data ke database. Kondisi jika dari 1 ini dijalankan, maka nanti akan dimasukkan perintah untuk menambahkan data ke tabel data barang. Terus ini nama kolomnya. Terus values-nya itu saya namain seperti ini, sama kayak kolomnya. Nanti setelah itu kategori si yang ini nanti saya terjemahin itu dari si text edit yang bernama edit kategori text. Jadi nanti kategorinya itu masuk dari si ini. Inputannya dari si text edit ini. Itu juga untuk nama barang nanti saya ambil dari si text edit nama barang. Itu seterusnya. Setelah selesai untuk menjalankan perintah query-nya itu seperti ini. Nah, kalau udah nanti dia akan berhasil datanya ditambahkan. Nah, nanti kalau udah selesai ditambahkan, nanti saya masukkan lagi perintah ke kodenya untuk mengosongkan inputan yang dari sini. Oke. Nah, untuk tombol tutupnya jadi ketika diklik tombol tutup, nanti query satunya akan merefresh data di form 1. Setelah itu form 2 nya itu di close lagi, terus form 1 nya dibuka lagi. Nanti yang muncul form 1 ketika ditutup, ketika diklik tutup, nanti yang akan muncul itu form 1 nya lagi muncul. Lanjut untuk form 3, tampilannya sama ya seperti yang ini tadi. Pas nama barang query-nya itu saya masukkan perintah untuk mengupdate data. Nah, untuk tombol simpannya sendiri itu saya masukin ini ID barang ini nanti diambil nilainya itu dari si query 1 form pertama yang bernama ID barang. Setelah itu kondisi pertama jika dijalankan, query 1 akan melakukan update data barang. Seperti ini. Kita yang di sini samalah. Diambil dari ID barang.
Nah, tadi kan di form 1 di form 1 kan kita menampilkan data awal itu ke form 3. Nah, setelah ditampilkan data awalnya nanti muncul di form 3 ini, kita edit lagi data awalnya, kita ubah ini. Nah, kita ubah dari si edit text, dari text edit kategori dari sini. Itu juga seterusnya. Setelah itu di execute, setelah itu udah berhasil, dia akan muncul peringatan kalau kesalahan, nanti kode kesalahannya tidak muncul di situ apa namanya. Selanjutnya di tombol tutup itu saya buat si query dari form 1 itu akan dilakukan refresh. Setelah dilakukan refresh, maka form 3 nya akan ditutup dan form 1 nya akan muncul. Oke, daripada bingung, kita langsung aja kita jalanin aplikasinya. Nah, tadi di form 1 kan kalau misalnya bisa kita pencet tambah, nanti form 2 akan muncul, form 1 nya akan tertutup misalnya. Nah, itu seperti itu. Form 2 nya muncul, form 1 yang tadi itu tertutup. Misal kita mau menambahkan kategori misalnya HP, misalnya nama barangnya itu Xiaomi 3 1.5. Itu di sini saya masih belum menampilkan cara input gambar ya, jadi untuk saat ini hanya teks saja saya masukkan. Saya simpan. Nah, ketika diklik simpan, nanti akan masuk ke ini, masukin datanya ke si kolomnya. Jika disimpan, pada data berhasil ditambahkan. Nah, ketika ditutup itu, kita klik tutup itu, nanti dia akan merefresh query-nya form 1, form 2 nya akan close, form 1 nya akan tutup. Nah, muncul kan dia terrefresh sendiri dengan sendirinya. Selanjutnya pada button ubah, kita bisa milih mau yang mana yang kita ubah. Misalnya yang ini. Nah, ini muncul data awal yang saya bilang itu yang di form 1. Ketika kita klik tombol ubah, maka nanti dia akan menampilkan data awal ke form 3 ini. Nanti edit teks edit di barang, teks edit kategori, dan seterusnya nanti akan diambil dari baris 1 yang pertama ini. Kalau misalnya ini dihapus, maka tampilan awalnya nggak ada isinya, akan kosong, blank aja. Nah, misalnya kita mau edit jumlah stoknya itu jadi 1 jadi 5, ketika di sini 1, 2, 3. Di klik simpan, maka akan mengambil data barang di set dengan sesuai dengan kolomnya. Jadi nilai ID barang misalnya diambil dari ID barang, text edit si ID barang gitu. Jadi misalnya kita akan mengubah jumlah stok, maka nanti jumlah stoknya itu diambil dari edit stock. Kita simpan, maka data berhasil diubah. Yang tadi ketika ditutup, maka akan menutup form 3 lalu buka form 1 nya. Bisa jadi tutup, kan dia akan berubah jadi 4. Bisa lagi berubah jadi 10. Simpan, setelah berubah ini akan berubah 10. Selanjutnya itu button hapus. Kita pilih tabel mana yang mau dihapus, data mana, kita pencet hapus. Ketika diklik hapus, akan muncul konfirmasi. Ketika kita pencet yes, maka datanya akan dihapus. Oke, saya lupa sekalian di tadi.
kan ini sisa 3, berarti kita refresh di sini akan sesuai yang kita edit seperti itu. Ketika ditutup maka aplikasinya akan stop. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang cara menambah, mengedit, dan menghapus data dari Lazarus. Menambah, mengedit, menghapus data si database dari Lazarus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.